Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pranita Wulan Andini dengan NIM 240808021 akan membacakan sebuah teks dengan judul Toba naumukum toba yaumukum. Selamat menyimak. Ma qabla al-qira'ah. Kam sanatan yahtaju jismuka ila naumi liyar taha ba'da ta'mi fi ra'yik. Jadi ini kayak sebelum membaca tuh ada pertanyaan-pertanyaan. Ma syai'ul ladzi yushabihun naum kaifa ayyuhuma aksar fa'idatan lil jismi an-naumu bil lail am bin nahar man minan nasi tattaruhum a'maluhum lin naumi bin nahari wal istiqadi bil lail hal tumarisul qaylulah an-naumu waqta riyah wa mata bimada yu'addu naumu naqidan lil wudu' bimada tansahu man la yastati'u nauma bil lail. Al-mawdu' toba naumukum toba yaumukum. An-naumu daruratun likullil kainatil hayati fal qitatu taltafu kal qurati wa tanam wa tuyuru tanamu indama ya'til lail wan naumu lil insani daruratun hayatiyatun. Waqad nafallahu ta'ala an nafsihi sifatan naumi fahuwa la yahtaju ilaihi. Qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Hirmanul jasadi minan naumi qad yusabbibu lahu katsiran minal akhtar hatta inna katsiran mimman khafidu sa'atu naumihim bisababi ta'bi wa tawatturi an-natijaini min watiratil hayatil asriyah. Yatamannawna an-nauma al-muriha li laylatin muqabila ayyi syai'in mahma kana al-amru. Fan-naumu yu'ti lil jasadi fursatan lirahati ba'da ta'ab fa'indama yanamu syakhsu yankhafidu kullu nashatin wa tastarkhi al-'adhalat wa tasiru sur'atu daqqatil qalbi wa tanaffusi bati'atan wa min aktsari wadha'ifin naumi ahamiyatan annal jihazal asubiyya ya'udu lahu nashatuhu ba'da ta'bi alladhi hadasa lahu waqtal yaqadhah. Wan naimu yafqidu fil ghalib at-tahakkuma fi iradatihi faqad yakunu fi wad'in la yuridu li nafsihi wa qad yatakallamu bi syai'in la yuridu dhuhurahu wa qad yara minal ahlami ma yuhibbu wa ma la yuhibbu walidha faqad ja'al amru bi ghaslil yadi ba'dal istiqadi kama qala sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu walihada fan-naumu naqidun lil wudu'i haqqan inna nauma naw'un minal wafati kama qala ta'ala wa huwa alladhi yatawaffakum bil lail wa idza staiqadhal insanu hamidallahu ta'ala 'alal hayati min jadidin kama arsyada Rasul sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wa naumul lail aktsaru fa'idatan lil jasadi wa awwaluhu afdalu min akhirih. Faqad kana an-nabiyyu yanamu sallallahu alaihi wasallam yanamu awwalal laili wa yaqumu akhirahu. Wa warada anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yakrahu an yanama qabla al-isya'i wal haditsa ba'daha. Wa salihuna qadiman wa hadisan yaqumuna akhiral laili qala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Waqad ja'ala Allah ta'ala an-nahara li talabil ma'ashi wal 'amali wal laila lirahati was-sitri. Qala ta'ala wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Waqad ghayyara ba'dun min shababi hadzal 'asri al-fitrata fin naum fanamu fin nahar wa sahiru fil lail walidha qalla intajuhum
وذهبت بركة عمل كثير منهم فبركة العمل في التبكير كما قالت صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. ويشكو بعض الآباء من كسل أبنائهم المراهقين الذين ينامون حتى الظهر ولا سيما في عطلة نهاية الأسبوع. يحتاج معظم الناس إلى 7 أو 8 ساعات نوم كل ليلة تزيد أو تنقص قليلا حسب طبيعة الجسد والسن. فالذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة يحتاجون إلى أكثر من ذلك قليلا، ويحتاج الأطفال إلى فترات أطول بكثير. وقد ينام أناس كثير فترة من النوم أقل مما هم بحاجة إليه فعلا، وقد ينام كثير منهم وقتا أطول مما يحتاج إليه. وقد يفهم كثير من الذين تتغير أوقات عملهم، وكذلك الأمهات اللواتي لهن أطفال صغار من النوم الكافي. والاستغراق في النوم يختلف من شخص لآخر، فالكبار قد يجدون أنفسهم يستيقظون مرات عديدة خلال الليل، ويظهر أن الكثيرين منهم اليوم يشكون من هذه المشكلة بسبب الأرق الذي قد يؤدي إلى مشكلات عائلية وزوجية، لأن النقص المستمر في النوم يجعل الإنسان أسرع في الانفعال وأصعب في التآلف مع الآخرين. ويقدم الأطباء بعض النصائح من أجل نوم عميق، ومن أهمها النوم في مكان هادئ ومظلم وفي سرير مريح، المحافظة على ساعة نوم منتظمة، والاستيقاظ في الوقت نفسه حتى في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك لمساعدة الجسم على اكتساب نظام ثابت للنوم والاستيقاظ. البعد عن القيلولة في وقت متأخر من النهار حتى لو لم ينم الشخص جيدا في الليلة السابقة. عدم الذهاب إلى الفراش إلا عندما يشعر الشخص بالنعاس. تناول بعض المشروبات المساعدة على النوم كالحليب الفاتر واللبن. وهكذا لا عجب أن يقال طاب نومكم طاب يومكم. Bitasarruf min Majallatil Faisal. Sekarang untuk tarkib, saya akan mengambil satu paragraf, yaitu paragraf yang poin 6, dimulai dari kata yahtaju. Okay. Yahtaju fi'il mudhari marfu bidhammah, mu'dham itu fa'il marfu bidhammah wa huwa mudhaf, annas mudhaf ilaih majrur bil kasrah, ila harfu jar mabni, sab'i isim majrur bi ila wa alamatu jarrihi kasratun wa huwa mudhaf, au harfu ataf samani ma'tuf majrur bi kasrah muqaddarah, sa'ati mudhaf ilaih wa huwa majrur bil kasrah wa huwa mudhaf, naum mudhaf ilaih majrur, kulla zarf makan mansub wa huwa mudhaf, lailatin mudhaf ilaih majrur bil kasrah. Lalu kata tazidu fi'lun mudhari marfu bi dhammah, wa fa'iluhu dhamir mustatir
takdiruhu hiya au harfu atof tankusu fi'lun mudhari marfu' bi dhammah qalilan maf'ul mutlak mansub wa huwa sifah hasba zaraf mansub bil fathah wa huwa mudhaf tabi'ati mudhaf ilaih majrur bil kasrah wa huwa mudhaf al jasadi mudhaf ilaih majrur bil kasrah wa harfu ataf mabni as-sinni ma'tuf majrur bil kasrah. Falladzina fa harfu isti'naf alladzina isim mausul wa huwa mubtada fi mahalli raf'in mubtada. Tatarawahu fi'lun mudhari marfu' bi dhammah a'maruhum fa'il marfu' bi dhammah hum ya dhamir muttasil wa huwa mudhaf ilaih. Baina zaraf makan mansub bil fathah sab'ati wa asyarata wa khamsati wa ishrina adad wa huwa mudhaf ilaih. Sanatan tamyiz mansub bil fathah yahtajuna fi'lun mudhari marfu' binun wa huwa khobar min mubtada alladzina ila harfu jar mabniun aktsara isim majrur bil fathi li'annahu min ismin ghair munsharif. Min dalika min harfi jar dalik isim isyarah wa huwa isim majrur wa yahtajuna al atfal ila fataratin atwala bikasirin wa harfu atof yahtaju fi'il mudhari marfu' bi dhammah al atfal fa'il marfu' bi dhammah ila harfu jar mabniun fataratin isim majrur bil kasrah atwala na'tun wa huwa majrur bil fathi li'anna ism ghair munsharif bikasirin ba harfu jar mabniin kasirin isim majrur. Waqad yanamu unasun kasiruna fatratan minan naumi aqalla mimma hum bihajatin ilaihi fi'lan wa harfu atof mabni qad harfu taqlil yanam fi'lun mudhari marfu' bi dhammah unasun fa'il marfu' bi dhammah kasiruna na'tun marfu' bil wawi li'annahu jama' mudzakkar salim. Fatratan maf'ul fih au zaraf mansub bil fathah min harfi jar an-naum isim majrur aqalla na'tun mansub bil fathah mimma min harfu jar ma isim mausul hum dhamir munfasil wa huwa mubtada bihajatin bi harfu jar hajatin isim majrur wa huwa khabar lihum. Waqad yanamu katsirun minhum waqtan atwala mimma yahtaju ilaihi wa harfu atof qad harfu taklil yanam fi'lun mudhari marfu' bi dhammah kasirun fa'il marfu' bi dhammah min harfu jar hum dhamir muttasil wa huwa isim majrur
Waktan, waktan zarf zaman au maf'ul fih mansub bil fathah, atwal na'at mansub bil fathah li'annahu isim ghairu munsharif. Mimma min harfu jar ma isim mausul yahtaju fi'il mudhari marfu' bi dhammah ilaihi ila harfu jarhi dhamir muttasil wa huwa isim majrur waqad yahramu katsirun minal ladina tataghayyaru awqatin amalihim wa kadzalikal ummahatul lawati lahunna atfalun sigharun minan naumil kafi. Ya, wa harfu ataf qad harfu taklil yuhramu fi'lun mudhari mubni lil majhul, ya, marfu bi dhammah, katsirun naibul fa'il marfu bi dhammah, tataghayyaru fi'lun mudhari marfu bi dhammah, awqat fa'il marfu bi dhammah wa huwa mudhaf, amalihim amali mudhaf ilaih, him dhamir muttasir wa huwa mudhaf ilaih min amali. Al ummahatu ma'tuf marfu bi dhammah, al lawati isim mausul wa huwa na'tun, atfalun sigharun, atfal mubtada muakhar, sigharun na'tun. Min harfu jar mabniyun an-naumi isim majrur, al-kafi na'tun minan naum. Jadi teks ini mendeskripsikan bahwa jika tidur kalian, judulnya saja ya, jika tidur kalian baik, maka hari kalian juga akan baik. Terdiri dari kurang lebih 8 paragraf atau mungkin 8 poin utama gitu. Paragraf pertama, maksudnya adalah tidur itu merupakan kebutuhan penting bagi semua makhluk hidup, dan Allah juga telah menyifati dirinya bahwa dirinya tidak membutuhkan tidur dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 225. Kemudian poin nomor 2 atau paragraf nomor 2 ya, kita sebut paragraf saja. Tubuh yang tidak diberikan tidur itu dapat menyebabkan banyak sekali bahaya, karena tidur itu akan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat setelah merasakan lelah gitu ya. Nah, ketika tidur semua aktivitas menurun, otot-otot menjadi rileks, kecepatan detak jantung juga menjadi lebih lambat gitu. Nah, salah satu fungsi tidur yang paling penting adalah kembalinya aktivitas sistem saraf setelah kelelahan yang terjadi selama waktu terjaga, selama terbangun gitu. Paragraf ketiga, orang yang tidurnya itu begini, orang yang tidur itu kehilangan kendali atas kemauannya, maksudnya dia tidak sadar gitu. Dia mungkin berada dalam posisi yang tidak diinginkan untuk dibicarakan gitu, atau yang tidak ingin diungkapkan, atau melihat mimpi yang dia sukai ataupun tidak dia sukai gitu. Oleh karena itu ada perintah mencuci tangan setelah bangun dari tidur. Karena seperti sabda Rasul ya, bahwasanya jika seseorang bangun di antara kalian dari tidurnya, maka janganlah masukkan tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucinya 3 kali, karena kalian tidak tahu di mana tangan itu berada selama tidur gitu. Oleh karena itu tidur adalah pembatal wudu. Nah, sebenarnya tidur juga termasuk macam jenis kematian, seperti dalam firman Allah yang artinya, dan dia yang mewafatkan kalian di malam hari. Maksudnya adalah dengan tidur gitu, kita diwafatkan. Ya.
Dan ketika seseorang bangun, maka pujilah Allah karena bisa hidup kembali gitu di hidup yang baru, di hidup yang selanjutnya. Seperti yang Rasulullah arahkan atau seperti Rasulullah nasihatkan bahwasanya artinya ya segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah mematikan kita dan kepadanya kita kembali seperti doa kita ketika bangun tidur. Nah, itu artinya. Kemudian paragraf keempat. Tidur di malam hari lebih banyak manfaatnya dibandingkan tidur di siang hari gitu ya. Lebih banyak manfaatnya untuk tubuh. Dan waktu yang malamnya itu yang lebih awal begitu, seperti setelah Isya gitu, daripada waktu yang sudah tengah malam atau lebih dari jam 10. Nah, sesungguhnya Rasul tidur di awal malam dan bangun di tengah malam begitu, ya sekitar jam 3 atau di sepertiga malam begitu. Dia juga menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu tidak menyukai tidur sebelum Isya dan mengobrol setelahnya. Tuh. Sedangkan orang soleh zaman dahulu dan sekarang itu dan juga bangun di akhir malam gitu ya. Allah SWT berfirman bahwasanya artinya ya, dulu mereka sedikit di malam hari yang berkumpul. Allah telah menjadikan siang ya, dengan begitu Allah akan menjadikan siang untuk mencari penghidupan dan bekerja, sedangkan malam itu untuk beristirahat dan juga sebagai penutup sesuai dengan firman Allah Quran surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11 yang tadi telah dibacakan. Kemudian dalam paragraf kelima tuh dijelaskan bahwasanya pemuda zaman sekarang fitrah tidurnya itu berubah ataupun tidak sesuai dengan seharusnya waktu malam itu digunakan untuk tidur. Tuh. Mereka itu tidur di siang hari dan begadang di malam hari. Jadi siang hari digunakan untuk tidur dan malamnya malah untuk bekerja begitu. Maksudnya untuk ya bekerja. Nah, oleh karena itu berkurangnya mereka itu jadi berkurang gitu produktivitasnya para pemuda zaman sekarang ya, dan banyak kehilangan keberkahan dari pekerjaan mereka karena keberkahan pekerjaan itu di awal ya, seperti dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya keberkahan untuk umatku yang di awal pekerjaan mereka. Bahkan hingga sebagian ayah ya dari pemuda zaman sekarang itu mengeluhkan bahwasanya anak-anak mereka itu sangat malas gitu. Mereka itu tidur hingga duhur sampai dari tidur semalam sampai duhur begitu. Pokoknya isinya hanya tidur gitu. Apalagi ketika di libur akhir pekan, pasti tidur seharian. Paragraf ke-6. Nah, kebanyakan manusia ya seharusnya membutuhkan waktu 7 sampai 8 jam tidur setiap malamnya. Bertambah maksudnya lebih dari 7 atau 8 atau kurang dari itu tergantung pada sifat tubuh dan juga usia. Itu orang yang berusianya antara 17 sampai 25 tahun itu membutuhkan sedikit dari 7 sampai 8 ya. Berarti bisa minimal dari itu gitu. Dan anak-anak butuh lebih banyak gitu. Anak-anak itu lebih dari 7 sampai 8 jam gitu. Dan banyak juga yang waktu pekerjaannya itu yang berubah ya, seperti ibu yang memiliki anak kecil ataupun bayi, sehingga tidurnya itu kurang dari kebutuhannya. Selanjutnya, paragraf selanjutnya menjelaskan, menerangkan ya bahwasanya tidur yang nyenyak itu pada setiap orang itu berbeda-beda. Orang dewasa mendapati diri mereka terbangun berkali-kali tengah malam. Ya, kayak tengah malam suka bangun bolak-balik. Dan banyak dari mereka yang sekarang ini mengeluhkan permasalahan seperti ini. Kenapa tengah malam itu suka terbangun berkali-kali? Tuh. Dari permasalahan itu jadi banyak menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya seperti permasalahan keluarga, permasalahan dalam rumah tangga, dan lain-lainnya gitu. Nah, karena kekurangan tidur secara terus-menerus menjadikan manusia lebih cepat marah. Iya, ketika seseorang itu kurang tidur gitu ya, karena terbangun berkali-kali, itu akan lebih mudah marah dan susah beradaptasi dengan orang lain.
Bahkan para dokter itu menyarankan beberapa cara untuk bisa tidur yang nyenyak gitu ya, tidur yang tenang, dan yang utamanya ini ada nasihat-nasihatnya para dokter. Yang utamanya pertama, tidur di tempat yang tenang dan gelap, di atas ranjang yang nyaman. Jadi pilih tempat yang lampunya dimatikan, kemudian tenang ya, tidak ada suara bising, dan di atas ranjang yang nyaman gitu, maksudnya di atas kasur yang nyaman. Menjaga waktu tidur yang terjadwal, bangun di waktu yang sesuai, bahkan di libur akhir pekan sekalipun. Dan itulah cara agar dapat membantu tubuh untuk mendapatkan sistem bangun tidur yang tepat. Jadi maksudnya adalah dengan kita, maksudnya di sini adalah untuk menjaga tidur, waktu tidur harus jam segini dan bangun harus jam segitu gitu, supaya bahkan di akhir pekan gitu, bahkan di hari-hari yang weekend atau selain weekday gitu ya, supaya tubuh itu mendapatkan sistem terbiasa dengan sistem bangun tidur yang sesuai seperti itu. Kemudian adalah menghindari qailullah, tidur siang ya qailullah, tapi di akhir siang kayak menjelang sore gitu. Nah, walaupun malam harinya itu belum tidur nyenyak. Jadi ketika sebelum nyenyaknya tidur di malam hari, sebaiknya tidak tidur siang di menjelang akhir siang gitu. Jadi lebih baik tidak tidur sekalian. Kemudian menghindari pergi ke ranjang kecuali jika merasa mengantuk. Jadi jangan banyak rebahan. Bahkan misal untuk kegiatan kita yang secara online ataupun daring gitu ya, itu jangan sampai kita mau produktivitas tapi di atas ranjang gitu. Jadi hindari keranjang kecuali jika mengantuk, jika membutuhkan istirahat. Kemudian yang terakhir adalah mengonsumsi beberapa minuman yang membantu tidur. Ya, seperti minum susu ataupun yogurt itu dapat membantu tidur lebih pulas. Dan inilah mengapa tidak heran gitu dikatakan bahwasanya jika tidurmu baik maka harimu juga baik gitu. Tayyib, al-khulasah min hadan nas anna inna nauma ayatun min ayatillahil barihah wa daruratun biologiyah la ghina anha li jami'il kainatil hayati fahuwal masdar al-asasi li rohatil jasadi wa tajdidi nasyatil jihazi al-asabiyyi ba'da ana'il yaqodoh. Wa qad bayyanan nas anna hajatal insan linnaumi tatafawatu bitafawuti asin wa tabi'atil binyatil jasadiyati ma'a ta'kid ala annal iltizama bil fitrati ar-rabbaniyah fi ja'lil lail lis-subat wan nahar lil ma'ash huwa sabilul amsalu lil hifadhi ala sihhatin nafsiyah wal badaniyah wa tajannubi al asari as-salbiyati lil aroki allati qad tu'akhiru safal alaqatil ijtimaiyah. Jadi maksudnya adalah dalam teks ini tidur merupakan tanda kekuasaan Allah yang luar biasa dan kebutuhan biologis yang tidak akan tergantikan bagi semua makhluk hidup. Tidur adalah sumber utama istirahat fisik dan pembaruan sistem saraf setelah lelah beraktivitas. Dalam teks juga dijelaskan bahwasanya kebutuhan manusia akan tidur itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi usia dan juga kondisi fisik. Dan di dalam teks ditekankan bahwa kebutuhan tersebut itu mengikuti fitrah Allah, di mana malam adalah sebagai istirahat dan siang untuk bekerja. Dan ini keduanya menjadi jalan terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental serta menghindari dampak buruk insomnia yang dapat merusak hubungan sosial.